mereka menemukan seorang, dua orang tergeletak di tanah. Ketika semak-semak itu bergerak kembali, ada bayangan yang keluar. Selamat datang di channel gue lagi, yaitu Bima Pama. Dan seperti biasa, di sini gue bakal ceritain sebuah kisah horor buat kalian semua di malam ini. Tenang aja, kisah ini bakal sangat-sangat membuat kalian gelisah dan atau bahkan gak enak. Tapi aku bakal tetap ceritain buat kalian. Jadi buat teman-teman yang penasaran, tunggu apa lagi? Kita langsung mulai ke ceritanya. Cerita ini dimulai dari seorang pemuda bernama Radit umur 20 tahun yang menjadi pekerja pabrik. Dia dan juga ayahnya sedang lemburan, banyak banget harus bawa barang, angkut barang. Dan ini juga yang ngebuat Radit itu nggak bisa pegang HP-nya. Padahal biasanya jam 6 sore itu udah selesai. Tapi buat lemburan ini itu sampai jam 10 malam saat ini pun itu juga belum selesai. Hingga akhirnya dia itu bilang ke ayahnya kalau dia ingin pergi ke WC. Padahal dia itu ingin ambil HP-nya buat ngabarin pacarnya, namanya Mia, itu biar nggak khawatir sama dia. Dan ketika Radit itu di luar ruangan, dia langsung telepon ke Mia. Dan di sana, wah, mulai tuh si Radit dan juga si Mia itu langsung adu mulut ya lewat teleponan. Halo, Mia, kamu tuh gimana sih? Katanya kalau mau apa-apa mau ngabarin. Ini kok kamu diem aja? Ini jam berapa? Mau jam 11 malam loh ini loh. Maaf, aku lemburan. Iya, aku tahu. Tapi kan kamu bisa izin kan? Kamu kan bisa ngabarin aku dulu. Kan cuman apa sih susahnya? Ah, ya, maaf, aku tuh beneran capek banget sama kamu tuh nggak pernah berubah katanya. Kamu tuh mau ngabarin, selalu ngabarin. Mana janjimu, mana buktinya? Radit yang udah lelah banget sama pekerjaan dan lelah banget sama ocehan si Mia, itu akhirnya cari cara. Dia ngeliat sekeliling dan akhirnya dia menemukan sebuah helm yang udah agak tua, udah retak. Dia ambil helmnya, dia banting ke tanah. Der! Dia langsung bilang, "Oh, Mia, maaf ya, bentar. Aku urus kerja dulu. Ini Susan, ini banyak bahkan yang jatuh tadi. Dengar kan? Kamu sakit." Selesai. Radit akhirnya pun kembali lagi ke dalam gudang dan membantu ayahnya dalam mengemas barang dan juga membawa barang-barang ke tempatnya. Singkat cerita, Radit dan juga ayahnya itu selesai bekerja. Mereka pulang bersama-sama dan mereka berdua itu membawa motor masing-masing ya. Dan memang perjalanan mereka itu melewati banyak sekali pepohonan. Dan ketika sampai di sebuah desa yang kita sebut aja desa Kalengger ya, itu emang banyak banget pepohonan. Dari pohon pinus, pohon cemara, bahkan banyak banget burung-burung sampai kelawar itu bertebangan ya di atas-atas sana. Namun, ketika sang ayah dan juga Radit ini sedang dalam perjalanan pulang, mereka menemukan dua orang tergeletak di tanah. Ada sepasang remaja yang memakai pakaian SMA yang udah agak lusuh compang samping, itu tergeletak di aspal. Radit dan juga ayahnya terdiam. Mereka berhenti, saling melihat, dan apa yang mereka pikirkan? Tentu aja, Radit turun dari motornya. Begitu juga ayahnya. Mereka membangunkan kedua pasang remaja itu. Namun sayangnya mereka berdua tidak bangun dan melihat ada luka di kakinya pada remaja itu. Sehingga itu membuat Radit berpikir kalau lebih baik mereka dibawa ke tempat aman dulu, yaitu tempat Radit dan juga ayahnya. Sehingga mereka berdua, remaja ini itu dibawa ya oleh Radit dan juga ayahnya ke rumah mereka. Nah, sesampainya di rumah Radit, si remaja laki-laki dan juga remaja perempuan ini itu direbahkan ya di sebuah sofa panjang yang ada di rumah Radit, di ruang tamu. Dan Radit itu melihat ada kartu pengenal siswa buat laki-laki itu namanya Liam, sedangkan buat yang perempuan itu namanya Eni. Mereka berdua dari sekolah yang sama, yaitu SMA Bina Eloka. Nah, itu yang Radit baca. Dan tak lama kemudian, ada perawat
datang mengetuk pintu rumah mereka. Radit pun membuka pintunya. Dan perawat itu datang melihat kedua siswa ini. Dengan sigap, perawat itu langsung memberikan pertolongan pertama kepada dua remaja itu dengan cepat. Dan dia sempat mengecek suhu dari kedua kepala remaja ini. Dan ternyata itu sangat dingin sekali. Entah itu karena angin malam atau yang lainnya. Sehingga perawat itu bilang kalau mereka perlu istirahat dulu. Dan besoknya baru perawat itu kan datang kembali. Radit pun mengangguk. Dan perawat itu pun pergi dari rumah Radit. Sedangkan sang ayah yang sudah sangat mengantuk, dia pergi duluan ke kamar miliknya. Dia menutup pintu dan akhirnya tidur terlebih dahulu. Sedangkan Radit itu masih sibuk dengan chat dari ceweknya. Ya, dia minta maaf segala macam. Baru setelah selesai semua, dia pun akhirnya masuk ke kamar juga untuk tidur. Di malam harinya, Radit terbangun mendengar suara perempuan. Suara perempuan tangisan di malam hari. Kecil tapi terdengar oleh telinga Radit. Sehingga dia pun bangun dan mengira kalau suara ini mungkin dari suara Eni, si siswi remaja ini itu kesakitan. Sehingga Radit membuka pintunya dan melihat ke ruang tamu. Namun, kedua remaja itu masih belum sadarkan diri. Radit pun melihat sekitar. Tidak ada siapapun. Sehingga ia kembali lagi dan mengira kalau tadi itu hanya halusinasi. Dan ketika Radit kembali tidur, beberapa saat kemudian ada suara kembali, namun laki-laki yang minta maaf berulang-ulang. Radit pun membuka matanya sedikit, tapi dia itu tidak percaya karena dia merasa kalau dirinya itu masih berhalusinasi. Tapi perlahan suara itu makin terdengar. Sehingga kedua tangan Radit menutupi kedua telinga. Beberapa menit pun berlalu. Sampai Radit membuka kedua tangannya dari telinganya, sudah tidak ada suara minta maaf lagi. Namun, baru saja dia merasa nyaman dan bisa tidur kembali, ada suara lagi. Ketukan pintu. Tok, tok, tok. Radit pun bangun. Dia berjalan perlahan, berdiri di depan pintu kamarnya. Tok, tok, tok. Tok, tok, tok. Radit perlahan menggenggam gagang pintunya, menurunkannya, menariknya dengan pelan. Radit terkejut karena di depannya adalah Liam yang berdiri tegak dengan tatapan kosong di depan pintu kamarnya. Liam pun tidak menjawab apapun pertanyaan dari Radit. Gimana? Ada yang sakit? Mungkin kalau misalnya ada apa-apa, kau butuh makan atau yang lainnya, di dapur aku udah masih ada beberapa makanan sih. Apa yang kau butuhkan tinggal bilang. Aku harus pulang. Ah, kau ingin pulang? Boleh. Mungkin besok pagi aku bakal langsung anterin kalau misalnya teman cewekmu juga udah bangun. Nanti aku bakal anterin kok sama ayahku juga. Tidak. Sekarang. Sekarang ini kan masih jam 3 pagi. Ini masih terlalu pagi nggak sih? Nggak nanti pagi aja kalau udah matahari terbit. Nggak. Orang tuh menunggu. Aku nggak punya waktu. Oke. Jadi rumahmu di... Aku butuh tas. Tas? Tas apa? Tas di motor.
Tunggu. Kau bilang tas di motor, tapi kan aku menemukanmu dengan teman perempuanmu itu di jalan tanpa ada motor sekalipun. Tidak, motorku jatuh di sebelah kanan jurang. Oh, jadi kau jatuh? Oh, pantas aja. Sekarang? Ya, sekarang. Boleh sih. Bentar ya, aku bakal bangunin ayahku dulu. Radit langsung berjalan menuju kamar ayahnya. Namun setelah ia mengetuk beberapa kali, mengetuk, dan mengetuk, tapi ayahnya tidak kunjung bangun juga. Ayah Radit sangat tertidur dengan pulas, namun sang Radit akhirnya pun menyerah. Dia akhirnya bilang kepada Liam, begini, ayahku masih tidur sih. Ini emang harus sepagi ini ya? Atau mungkin kau punya telepon atau yang lainnya, nomor, nanti biar aku hubungi ke keluargamu. Semua ada di tas. Oh, di tas semua ya. Oke, yaudah kalau gitu aku bakal siapin motor dulu. Nanti kita ke sana, ya. Kita ambil tasmu. Oke. Bentar ya, aku ambil dulu. Singkat cerita, Radit mengambil motornya dan tidak lupa Radit juga mengunci pintu rumahnya agar tidak maling atau semacamnya. Sehingga ia dan juga Liam itu kembali ke TKP. Namun di perjalanan, Radit pun akhirnya bertanya kembali. Hei, kenapa kau ada di sana? Memang sebelumnya kau lakukan apa? Aku berbohong kepada orang tuaku. Berbohong? Berbohong seperti apa? Aku bilang kalau aku ada ekstrakurikuler, tapi aku pergi bersama teman perempuanku. Ya, itu. Hey, itu udah biasa banget. Semua orang juga kayak gitu, apalagi buat cowok ya. Aku bahkan umur 20 tahun kayak gini, itu juga kadang-kadang sering berbohong. Mau itu buat bensin, atau bahkan uang jajan. Itu mah udah biasa tahu. Iya, kalau kau masih hidup. Apa? Sesampainya di TKP, Radit dan juga Liam turun dari motor. Liam menunjuk ke arah jurang. Di sana. Karena keadaan yang gelap, untungnya Radit membawa senter, sehingga dia menyalakannya lalu mengarahkan ke arah bawah dan melihat ternyata di jarak jauh itu ada satu motor yang terblusuk di semak-semak. Sehingga Radit pun berkata, kau di sini aja ya, biar aku yang ambil. Lagi pula kan kakimu itu masih terluka, jadi kau tunggu aja di sini. Nanti biar aku yang ambil tasnya, baru nanti aku balik ke sini lagi, oke? Radit pun turun ya, melewati jurang yang banyak sekali pohon dan juga semak-semak. Sebenarnya bukan jurang sih, karena emang di desa Kalengger ini, itu kan termasuk dataran tinggi ya. Jadi jalan tuh emang kayak gitu. Jadi emang ini jalan, nah di sini itu ada kayak bukit gitu kan. Nah motornya di sini jatuh ke bawah. Sehingga Radit itu pergi ke bawah, dan perlahan dia akhirnya sampai ke motor yang rusak itu. Dan dia melihat bahwa memang ternyata benar ada bekas beberapa baretan dan juga kerusakan pada motor milik Liam. Tapi ketika Radit lihat, motor Liam ini itu motornya sudah sangat-sangat lawas, bahkan udah termasuk antik kali ya. Karena ini termasuk keluaran yang mungkin 10 tahun yang lalu mungkin. Ya udah lama lah intinya. Lalu ketika Radit ambil tas yang ada di sekitar motor milik Liam itu, dia melihat bahwa ada ponsel, bukan ponsel, lebih tepatnya seperti HP lipat yang zaman dulu, kayak Nokia gitu, udah tua, udah lama. Di situ Radit udah ngerasa kayak aneh, ada yang janggal. Ketika ia lihat ke belakang dengan perlahan, Liam berdiri tepat di belakang Radit persis, tanpa ada jejak suara sebelumnya. Di sana, Radit pun langsung terjatuh. Dia terkejut. Namun dia langsung berkata, astaga, kan aku udah bilang Liam, kau tunggu di atas aja. Aku udah ambil tasnya nih.
kau ini. Yaudahlah, ini tas punyamu ya. Radit pun memberi tas milik Liam. Liam di sana pun langsung mengambil ponselnya. Dia mulai mengetik, lalu mulai berbisik kepada ponselnya. Dan Radit yang tidak ingin mengganggu privasinya akhirnya melihat sekitar. Dan memang benar, motornya itu udah terlihat lama, udah antik. Dan bahkan yang aneh adalah motor ini terasa sudah lama jatuh. Padahal harusnya itu baru semalam, bahkan baru beberapa jam. Kalau memang Liam itu terjatuh. Tapi kenapa ada beberapa rumput yang sudah tumbuh di motor ini? Dan ketika Radit melihat sekitar lebih jauh lagi, dia menemukan adanya satu helm. Helm warna hitam yang terasa familiar olehnya. Di situ, Radit berjalan perlahan menuju helm itu, mengangkat helmnya, melihatnya, lalu membuang jauh-jauh. Karena ternyata helm itu adalah helm yang sama di awal ketika Radit membantingnya di gudang saat membohongi Mia, perempuannya. Di situ, Radit langsung menoleh ke belakang. Dan ternyata benar bahwa tidak ada siapapun di belakangnya. Tidak ada Liam, tidak ada motor. Dan ketika Radit pun melihat ke arah helm sebelumnya, tidak ada. Tidak ada jejak, tidak ada bekas motor yang terjatuh. Semuanya sudah tidak ada. Radit sendirian di tengah-tengah hutan ketika malam hari dengan suara jangkrik dan juga katak di mana-mana. Kemudian hening, diam, Radit melihat sekitar. Ada ranting yang jatuh, Radit langsung berlari. Dia melewati banyak pepohonan, bahkan sempat terjatuh oleh akar pohon yang tinggi. Tapi instingnya tidak mengatakan hal lain selain berlari. Dia terus berlari, melewati banyak rintangan, dan sampai di motor miliknya. Lalu ketika Radit melihat kembali ke arah jurang, menggunakan senternya, dia melihat sekitar. Kanan, kiri, ada semak-semak yang bergerak. Radit pun langsung memanggil nama Liam. Liam, kau di sana? Namun, ketika semak-semak itu bergerak kembali, ada bayangan yang keluar dari semak-semak itu. Radit pun langsung naik ke motornya, dia menancap gas dengan cepat, kembali pulang ke rumahnya dengan cepat. Sesampainya di rumah dengan terburu-buru, Radit langsung mengambil kunci di sakunya. Kunci rumah sempat terjatuh tapi dia ambil lagi. Dia masukkan ke dalam pintu, dia buka, lalu dia tutup kembali dan dia kunci lagi. Dan ketika dia menoleh ke ruang tamu, Annie sudah tidak ada juga di sana. Padahal Radit dengan jelas mengunci pintu rumah ini sebelum dia pergi bersama Liam. Tapi bagaimana caranya Annie bisa keluar dari rumah yang terkunci? Radit pun berjalan dengan pelan, tanpa menoleh. Kemudian menyalakan semua lampu yang ada di rumahnya, membuat semuanya jauh lebih terang. Dia duduk di kursi, melihat lantai, menunduk.
semuanya berlalu hingga pagi hari. Ketika sang ayah bangun, dia membuka pintunya dan terkejut melihat si Radit itu duduk di kursi dengan mata pandanya. Sang ayah pun berkata, "Radit, kamu nggak tidur?" "Kamu kenapa?" "Ayah, malam tadi ada remaja kan, dua yang ada di sini, yang itu loh, yang ketemuin di jalan." "Emang iya ya? Ayah nggak ingat ya?" Gini, ayah kan juga sebelumnya panggil perawat kan. Boleh minta kontaknya nggak? Aku mau tanya. "Perawat? Ayah nggak ingat ya? Emang ada ya?" "Ayah nggak punya nomor perawat sih." "Kamu kenapa, Dit? Aneh." "Aduh, perut ayah sakit. Nanti ya, ayah mau ke WC dulu." Terus Liam sama ini siapa? Oh iya, bukannya mereka itu dari SMA Bina Eloka ya? Apa aku harus cari tempatnya? Iya, aku harus cari sih tempatnya sih. Harus aku buktiin mereka tuh nyata atau enggak. Radit langsung melihat handphonenya. Dia melihat di mana letak SMA Bina Eloka itu berada. Dan ketika ia lihat, jaraknya cukup jauh, yaitu 20 kilometer, yang dimana itu bisa menghabiskan 1 jam perjalanan. Namun, karena dia perlu banget memastikan Liam dan juga yang itu nyata atau enggak, dia akhirnya mengambil kunci motornya, lalu ia bergegas menggunakan motornya menuju SMA Bina Eloka. Singkat cerita, Radit pun sampai di SMA Bina Eloka. Di sana dia bertemu dengan pos penjaga. Dan penjaga itu mengantarkan Radit ke tempat ruang administrasi. Sampainya di ruang administrasi, Radit pun bertanya, apakah ada siswa yang bernama Eni dan juga Liam? Sang admin pun langsung mengetik nama Liam dan juga Eni. Setelah dicari, ternyata kedua nama remaja itu tidak ada di sekolah ini. Lebih tepatnya, di saat ini tidak ada siswa yang bernama Liam dan juga Eni. Radit pun yang mendengar hal itu langsung shock. Karena ternyata benar bahwa Eni dan juga Radit itu tidak ada. Karena tujuannya memang bertemu Liam dan juga Eni. Tapi ketika mereka tidak ada, Radit tidak punya tujuan lain. Sehingga setelah ia selesai, dia berterima kasih, lalu kembali pergi dari SMA Bina Eloka. Namun, setelah Radit buka pintu, ada seorang ibu tua umur 50 tahun itu bertanya padanya, "Nak, kamu anak baru ya? Ibu nggak pernah lihat?" "Oh, nggak bu, saya cuma cari nama siswa aja sih." "Oh ya, nama siswanya siapa?" Ini sih bu, buat namanya Liam sama Eni." "Liam? Eni? Ibu kayaknya pernah denger sih, tapi udah lama banget." "Seriusan bu? Kapan?" "Udah lama sih, udah 12 tahun. Kalau nggak salah, Liam itu anak dari salah satu pemilik usaha nggak jauh dari sini, tapi dia kena kecelakaan bersama teman perempuannya." "Seriusan bu? 12 tahun yang lalu?" "Iya bener, udah lama banget sih. Ibu juga udah lupa wajah mereka. Dulu banget."
Oh iya ya, Bu. Makasih ya, Bu. Aku duluan dulu ya. Akhirnya, Radit pun pergi, meninggalkan SMA Bina Eloka. Dan ia pun akhirnya menyadari bahwa semua yang ia rasakan, pengalaman, semuanya tidak pernah nyata.